Shalom, kita bertemu sekali lagi dalam ibadah raya kita pada Ahad yang mulia ini. Saya berdoa agar saudara dan saudari berada dalam keadaan yang sehat dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita sangat mengasihi kita, sehingga Dia sanggup mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, mati bagi kita, menebus kita dari segala pelanggaran dosa kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, dilahirkan kembali dengan kuasa Roh Kudus-Nya, kita telah dijadikan ciptaan baru, dan kita memiliki pengharapan yang baru, yang hanya Tuhan dapat berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya saya masih mau meneruskan tema tentang Roh Kudus. Dan kalau Tuhan izinkan, ini yang saya akan buat 2 minggu dari sekarang dengan tajuk Baptisan Roh Kudus dan Api. Saya percaya tajuk Baptisan Roh Kudus dan Api merupakan satu tajuk yang menarik, khususnya kalimat yang kedua. Apakah yang dimaksudkan Tuhan Yesus baptisan api? The baptism of fire, the baptism of the Holy Spirit and fire. Saudara, pada pagi hari ini, saya cuma mau membawa sebuah kesaksian, namun saya mau berikan satu tajuk perkongsian firman Tuhan pagi ini, yaitu prinsip-prinsip sukses, prinsip-prinsip keberhasilan, principles of success. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau baca 3 ayat. Ini merupakan sebuah kesaksian pribadi saya. Bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan menjadi berhasil dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Dan kalau saya memilih 3 ayat firman Tuhan, saya akan pilih 3 yang saya akan bacakan sebentar ini. Yang pertama, Mazmur, bab yang pertama, Mazmur 1, kitab Mazmur 1, dari ayat 1 saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ulangi ayat yang ketiga, kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang kedua saya ambil dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius bab yang ke-6. Injil Matius bab yang ke-6, ayat yang ke-33. Matius 6, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ketiga dan terakhir saya ambil dari suratan Ibrani dalam kitab Perjanjian Baru. Suratan Ibrani bab yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11
ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara menghayati ketiga-tiga ayat ini, mulai dari Mazmur pertama, Matius bab yang ke-6, dan Ibrani 11 ayat yang ke-6, bagi saya mengandungi beberapa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk keberhasilan atau prinsip-prinsip sukses supaya kita berjaya dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudara, pertama-tama saya mau katakan bahwa saya bukan berbicara tentang sukses atau kejayaan secara duniawi. Saya bukan berbicara tentang pendidikan tinggi atau orang yang berpangkat, orang yang memiliki harta benda yang mewah dan sebagainya. Saya mau mengongsikan dengan saudara prinsip-prinsip rohani bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, bagaimana kita sukses dalam kehidupan kita, bagaimana kita mencapai keberhasilan dalam apapun yang kita perbuat dalam hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Prinsip yang pertama adalah Taurat Tuhan. Dalam Mazmur pertama, begitu jelas sekali. Ini merupakan Mazmur yang pertama. Sebenarnya Mazmur yang pertama merupakan introduksi kepada seluruh kitab Mazmur yang mengandungi 150 Mazmur. Kitab Mazmur adalah buku yang paling panjang di dalam seluruh Alkitab karena yang mengandungi 150 bab atau 150 Mazmur. Dan Mazmur yang pertama merupakan introduksi, malah memperkenalkan tema-tema utama. Bagaimana orang yang takut kepada Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan berhasil dalam kehidupannya. Rahasianya adalah orang itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Oh saudara, sampai hari ini, kalau secara negatif, saya tahu mungkin saudara kadang-kadang mungkin gementar bila pastor memberi teguran seolah-olah menghakimi orang lain. Saudara, saya tidak bermaksud menghakimi siapa-siapa. Saya secara pribadi tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, pengkhotbah cuma penyambung lidah Tuhan, bukan dia baik sangat atau rohani sangat, tetapi dia sudah mengalami kasih Tuhan, kebenaran itu, dan Tuhan memanggil dia untuk mengongsikan kebenaran itu kepada semua orang lain. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sampai hari ini, masih ramai orang yang memberitahu kepada saya bahwa mereka jarang membaca Alkitab. Mereka jarang merenungkan Taurat Tuhan. Kadang-kadang, jangan kita berpikir, kenapa keadaan kita seperti dalam keadaan yang mundur atau tidak berhasil? Mungkin sebabnya adalah saudara atau saudari harus berubah gaya hidup saudara dengan mengutamakan Taurat Tuhan. Sebab firman Tuhan di sini mengatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dia berbuat berhasil. Whatever he does prospers. Oh saudara, ini satu janji Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Dalam Injil Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Manusia bukan hidup hanya dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap perkataan yang keluar dari bibir Allah. Oh saudara, kalau kita perlu makan 3 atau 4 kali dalam satu hari, secara lahiriah, hidup kita secara jasmania,
perlu roti untuk meneruskan kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan jatuh sakit, kita akan menderita, dan kalau 2-3 minggu tidak makan sama sekali, boleh membawa maut. Saudara, demikian juga kehidupan rohani kita, bahwa kita perlu makan makanan rohani, yaitu perkataan-perkataan yang keluar dari bibir Allah. Tuhan memberi kita Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sebenarnya Alkitab ini bukan satu buku, tetapi satu perpustakaan. The Bible is not a book, but the library of books. Mengandungi 66 kitab-kitab atau buku-buku yang Tuhan berikan sebagai firman yang diilhamkan oleh Roh-Nya untuk kebaikan kita, sebagai makanan rohani kita. Dan janji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 1 adalah, kalau kita merenungkan Tauratnya siang dan malam, kita akan berhasil. Setiap yang kita lakukan akan berhasil. Kenapa, saudara? Sebab melalui renungan firman Tuhan, kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kita peka dengan suara Roh Kudus. Kita mentaati Tuhan. Hidup kita berkenan dengan Tuhan. Apapun yang kita baca di dalam firman Tuhan, kita mengambil itu dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita, sehingga menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kehidupan kita berhasil bagi kemuliaan namanya. Saudara yang saya kasih,